ودرجات المؤمنين وبركة الصالحين وكسر الأرزاق للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا أيها الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Quran surah Al-A'la, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi sebagai asbabun nuzul dari Quran surah Al-A'la. Pada saat itu Rasulullah SAW meneteskan air mata ketika sampai kepada ayat yang ke-16 dan 17. Pada ayat yang berbunyi A'udzubillahi bismillah bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hal ini mengundang para sahabat untuk bertanya kepada baginda Rasul, sehingga ada sahabat yang beranikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda meneteskan air mata?" Lalu baginda Rasul menjawab, "Baru saja aku menerima wahyu." Dibacakan oleh baginda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya sampai kepada ayat bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Pada saat itu Rasulullah tidak meneruskan bacaannya karena beliau menangis. Lalu sahabatnya bertanya, "Kenapa Anda menangis wahai Rasul?" Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa." Akan datang suatu saat di kalangan umatku ketika mereka mencintai 5 perkara dan melupakan yang 5 perkara. Lalu dibacakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama adalah saat itu umatku yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Pada saat itu umatku sibuk dengan urusan duniawi, wa yansawna al-akhirah, tetapi mereka melupakan kehidupan akhirat. Dikiranya adalah dunia segalanya, dikiranya dunia akan memberikan dia bahagia, padahal kehidupan akhirat terbentang di hadapan yang kekal abadi. Kemudian yang kedua, menurut baginda Rasul, pada saat itu umatku yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliqa. Saat itu umatku sibuk mencintai makhluk sehingga dia melupakan pencipta makhluk. Nah, hadirin sekalian, dalam konteks sekarang begitu banyak di antara kita yang benar-benar tertipu oleh makhluk. Kadangkala kita lebih mengutamakan manusia, mengutamakan gelar, pangkat, jabatan, dan kedudukan, sehingga melupakan siapa yang menciptakan makhluk, siapa yang menganugerahkan kedudukan, siapa yang menitipkan jabatan. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, pada saat itu umatku yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Karena dia sibuk mencintai dunia
sibuk mencintai makhluk, akhirnya dia sibuk sekali dalam urusan dosa, dan dia melupakan taubat. Dikiranya dia akan hidup selamanya dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang berikutnya kata baginda Rasul, dikarenakan dia mencintai dunia, mencintai makhluk, dan sibuk dengan urusan yang dosa dan melupakan taubat, sehingga umatku pada saat itu yuhibunal mal wa yansawunal hisaban, sibuk mencari harta, tidak peduli saudara apalagi tetangga, tidak peduli kawan apalagi lawan, saling sikut kanan sikut kiri, dicarinya harta itu, dikiranya harta akan membuat dia bahagia, tidak peduli halal dan haram, dan dia tidak peduli dari mana harta itu berasal, kemana akan dibelanjakan. Kemudian yang berikutnya kata baginda Rasul Muhammad SAW, dikarenakan umatku itu sibuk dengan urusan duniawi, mencintai makhluk, tidak peduli dengan taubat, dan juga sibuk mencari urusan harta, maka pada puncaknya umatku itu adalah yuhibunal qusura wa yansawunal fahfar, sibuk membangun infrastruktur, sibuk membangun rumah-rumah mewah dan megah, dan dia lupa akan tempat tinggal jasadnya yang hanya 2 kali 1 meter saja, yaitu kuburan. Oleh karenanya maka 5 hal ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, konteksnya seperti pada zaman sekarang, ketika kita disibukkan dengan urusan duniawi, ketika kita takut akan kehilangan makhluk, ketika kita sibuk dengan urusan harta, dan ketika kita sibuk dan melupakan taubat dan kubur kita. Oleh karenanya maka pada ayat yang berbunyi bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, Allah memperingatkan kepada kita dalam Quran surah Al itu, betapa banyak di antara kita tertipu dengan urusan duniawi, padahal kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Fa ya ayyuhal fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallah. Ittaqullaha wa ta'ala nafsum ma qadamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa tu'ani khulafa'ir rasyidin sadatil Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqi sahabatil karim wa ahli baiti ajmain warhamni ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hazan. La ilaha illa anta khalaqtana wa na'udzubika min syarri ma sana'na bulaka bi ni'matika alayya wa qudi dzambana faghfir lana ya Allah faghfir lana dzunubana wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ya Allah ya Maha Penatap ya Maha Agung, ampunilah segala kehilapan yang telah kami kerjakan, ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan, ampunilah segala maksiat yang telah kami perbuat. Ya Allah, jadikanlah bibir ini bibir yang senantiasa mampu berzikir menyebut namamu. Jadikanlah lisan ini lisan yang senantiasa mampu mengagungkan namamu.
Jadikanlah lidah ini lidah fasih menyebut namamu, bersolawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Beri maaf mereka ya Allah, beri maaf atas segala kesalahan yang mereka lakukan. Angkat harkat martabatnya ya Allah. Jangan pernah siapapun menghina kehidupannya. Jika mereka sakit, sembuhkan wahai yang maha menyembuhkan. Jika mereka wafat karena dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ringankan hisabnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur, jauhkan dari azab kubur. Pertemukan kami dengan penuh rahmat, penuh ridha-Mu di surga. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, turunan yang soleh, solehah, dijauhkan dari fitnah, musibah dunia wal akhirah. Dianugerahkan rizki yang melimpah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkan dari fitnah, musibah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal akbar, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalam.